Hey, mungkin di sini teman-teman banyak yang bingung ya kamera yang bagus itu kamera DSLR atau mirrorless. Apalagi buat teman-teman yang baru mau mulai fotografi atau nggak videografi pasti dibikin kebingungan juga antara DSLR atau mirrorless. Kalian tepat banget nemu video ini. Di sini gue bakalan bahas kamera yang bagus, kamera apa sih? Nah, sebelum dilanjut kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Faro Aja Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau sedikit ngebahas aja tentang kamera ya teman-teman. Nah, di zaman sekarang tuh kan banyak banget ya kamera-kamera terbaru ya, semakin berkembangnya zaman itu banyak banget kamera-kamera terbaru yang keluar, dan alhasil kamera DSLR ini tuh semakin ketinggalan. Tapi tidak selamanya kamera DSLR ini tidak bisa menghasilkan hasil yang bagus teman-teman. Nah, banyak juga ya di video-video gue sebelumnya yang gue nge-review tentang kamera itu banyak yang membandingkan antara satu brand dan brand lain, atau enggak satu kamera dengan kamera lain ya. Bagusnya tuh kamera mana, kamera ini sama kamera ini bagus mana. Nah, di sini gue sekalian ngejawab juga kamera yang bagus itu kamera yang kayak gimana sih. Nah, kalau misalnya menurut gue ya teman-teman ya, apalagi buat teman-teman yang baru belajar nih ya, menurut gue ya kamera itu semua sama aja teman-teman, tergantung kalian bisa menguasai satu teknik fotografinya, kalian bisa mengerti dan bisa pahami juga dari mulai segitiga exposure dan masih banyak lainnya ya. Itu juga sangat berpengaruh ketika kita menggunakan kamera tersebut. Nah, sekarang misalnya kita mempunyai kamera mahal pun, ketika kita tidak menguasai teknik tersebut, kita tidak bisa menghasilkan karya yang menurut gue kurang maksimal ya teman-teman. Nah, jadi yang paling intinya sih menurut gua itu tekniknya, kalian bisa mengerti dulu tentang tekniknya fotografi atau enggak videografi tersebut. Nah, nanti kalian bisa mengembangkan diri dulu dengan teknik-teknik yang mungkin bisa meningkatkan kualitas kalian bisa tingkatkan dulu, baru nanti kalian memikirkan equipmentnya seperti apa. Dan tidak dituntut untuk kalian juga mempunyai dulu, kalian bisa juga teman kalian yang mungkin punya kamera yang lebih bagus, kalian bisa deketin dulu. Bukan berarti kita memanfaatkan teman seenaknya ya, tapi kita memanfaatkan teman itu secara belajar gitu ya, belajar bareng, istilahnya belajar bareng tentang kamera yang mungkin teman kalian juga punya gitu ya. Kita ikut dulu ke teman, nah kalian juga bisa nyoba dulu dengan kamera teman. Nah, nanti kalian bisa garap-garapin dulu project dan kalian bisa menabung di situ, bisa kalian membeli kamera yang kalian impikan. Dan kalau misalnya kalian nggak punya kamera atau nggak teman kalian nggak punya, dan zaman sekarang sudah banyak banget yang sudah merentalkan kamera ya teman-teman, apalagi lensa atau enggak alat-alat studio itu banyak banget sekarang ya. Di zaman sekarang tuh banyak banget yang merentalkan equipment untuk membuat konten ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa rental juga. Tapi kalau misalnya kalian rental pun ya, kalau menurut gue sih harusnya ketika kalian merental otomatis kalian harus juga ada feedbacknya ya, maksudnya ada pemasukan juga. Misalnya kalian menggarap satu project, nah itu juga kalian harus merental, ya itu nggak apa-apa, yang penting kalian perhitungkan juga ya, misalnya rentalnya berapa dan pemasukannya berapa. Kalau misalnya untuk belajar boleh aja, tapi jangan terlalu sering. Dan kalau misalnya kalian masih belajar, kalian bisa memaksimalkan dulu aja kamera-kamera yang ada atau alat-alat yang ada. Misalnya lighting, kalian bisa menggunakan lighting yang ada di sekitar kalian, atau enggak kalian bereksplor aja menggunakan lighting yang misalnya lampu belajar, atau enggak pakai lampu kayak gini, kalian bisa pakai kain putih. Nah, itu kalian bisa dimaksimalkan, atau enggak kalian bisa memahami dulu teknik-tekniknya seperti apa. Dan banyak banget nih di video-video gue yang sebelum-sebelumnya yang membandingkan dari misalnya gue waktu pernah nge-review juga M100 atau enggak M10 atau enggak Canon ini 750 dan 700D atau enggak 650 600D. Nah, itu banyak banget perbandingannya. Atau enggak nih ada yang terbaru juga ya, misalnya di Sony ZV-10 dan A6400, itu bagus mana. Nah, itu tuh menurut gue tergantung selera kalian ya teman-teman. Dan kalau misalnya setiap kamera dibandingkan itu ada plus minusnya, jadi setiap brand itu punya ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Terus juga tergantung kalian itu seleranya kemana. Dan setiap kamera itu kan warna ya, identitas warnanya tuh, karakter warnanya itu berbeda, dan setiap orang pasti karakter dan atau enggak seleranya itu berbeda-beda ya teman-teman. Kita tidak bisa memukul ratakan selera orang itu seperti apa. Bisa jadi video gue juga ada yang nggak suka dan ada yang nggak salah satu selera ya, gue nggak masalah. Yang penting gue bikin aja ya, orang nggak suka ya
ya nggak apa-apa gitu, itu tergantung mereka juga karena itu seleranya mereka mungkin ya. Nah kalau misalnya untuk fotografi itu menurut gua sama ya, sama semua kamera. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang videografi, mungkin kita kalau mengikuti zaman kita harus memang harus upgrade teman-teman. Jadi sensor semakin baru emang semakin bagus ya teman-teman. Kalau misalnya sensor zaman sekarang kan mungkin ada FPS-nya lebih tinggi dan kualitas lebih bagus juga dan lebih jernih juga. Beda kalau misal kita dari DSLR, mungkin itu ketinggalan banget ya. Mungkin kalau misal di DSLR ada di Canon yang baru yang kayak EOS R8 ya, itu sudah sensor-sensor terbaru dan bisa dan bagus untuk membuat video. Kalau misalnya mirrorless seperti ini kan sensornya udah bagus, udah kualitasnya lebih tinggi lah, bisa sampai 4K seperti itu. Dan makanya DSLR yang zaman dulu mungkin belum bisa mengejar kualitas yang mungkin kamera-kamera terbaru sekarang ya. Jadi kalau misalnya kalian masih punya kamera-kamera jadul ya, kalian masih bisa digunakan aja. Yang penting kalian bisa membuat dulu aja, nanti berjalan waktu juga kalian bisa mengikuti nih, kalian bisa nabung dan kalian bisa meningkatkan dulu kualitas kalian dan akhirnya kalian bisa membeli kamera impian kalian. Jadi tidak ada semuanya yang instan ya teman-teman. Gue juga bisa membeli apa yang gue inginin, kayak misal dari Sony ZV-10 ini gue perjuangan banget dari tahun 2014 sampai 2024 ini gue bertahap sampai bisa punya lightingnya, terus punya studio seperti ini, punya komputer yang memadai untuk mengedit ya, terus juga sambil belajar meningkatkan kualitas dan meningkatkan value kita ya teman-teman. Jadi menurut gue kalau misalnya teman-teman yang baru mulai belajar nih ya, jangan terpaku kalian tidak punya alat yang lengkap atau enggak hanya punya kamera handphone terus juga nggak ada alat kayak gimana ya. Kalian mulai aja dulu, kalian bisa pahamin dulu ya. Sekarang belajar tentang fotografi dan videografi udah gampang banget ya teman-teman, gak kayak dulu ya, minim banget ketika gue waktu zaman kuliah. Itu gue bener-bener belajarnya dari kuliahan, dari materi-materi kuliah, dan sekarang itu udah banyak banget yang membuat materi-materi tentang basic fotografi atau basic videografi di YouTube teman-teman ya. Udah banyak banget, ada ebook juga bisa kalian download atau nggak bisa googling karena udah canggih banget ya. Sosial media juga internet itu bisa kalian cari apa yang kalian inginkan teman-teman. Nah jadi kesimpulannya, kamera yang bagus itu kamera apa sih? Nah kamera yang bagus itu adalah kamera yang kalian miliki teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih punya kamera kayak gue nih, kayak 750D, 7D, 700D, 1000D, 1100D, Sony A6000 ya, pokoknya kamera-kamera yang lawas gitu, jangan berkecil hati karena kamera itu tuh bisa menghasilkan kualitas dan menghasilkan karya yang bagus menurut gue. Dan gue juga pernah mengalaminya ya, misalnya dari kamera 1000D, 1100D, 750D, 700D, terus juga Nikon D90, D3000 dan masih banyak lainnya. Gue pernah nyobain juga dan hasil juga masih bagus teman-teman. Dan sampai sekarang pun gue masih pakai Canon 750D ini untuk memotret ya, memotret satu model atau nggak memotret produk. Ini masih tajam dan masih bagus juga. Dan untuk videonya menurut gue masih worth it banget ya, apalagi zaman sekarang lah. Mungkin kalau misalnya kalian suka bokeh-bokeh, kalian tinggal di explore aja lensanya, bukan besar, itu pasti kualitasnya bisa mengalahkan kamera-kamera di zaman sekarang. Yang penting kalian bisa memahami tentang basic fotografi dan basic videografinya. Nanti di situ juga bisa kelihatan sih sebenarnya kalian bisa memegang kameranya ya, secara pengambilan gambarnya seperti apa dan angle-nya seperti apa. Kalau misalnya kalian menggunakan handphone aja dan kalian memahami tentang basic fotografinya atau enggak ya, tentang teknik fotografi atau teknik videografinya, menggunakan kamera handphone pun itu bisa menghasilkan foto yang bagus. Jadi kesimpulannya, kamera yang bagus itu adalah kamera yang kalian miliki saat ini. Oke, jangan berkecil hati dan tetap semangat dan tetap berkarya. Oke. Nah mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video. Bye.